Tapi hari ini senjata itu membalik menyerangnya sendiri. Mampuslah kau iblis terkutuk, teriak orang banyak. Kurang ajar, terdengar bentakan kala hitam. Berani menyumpahi. Sekali dia lepaskan ilmu kala hijau ke arah orang banyak yang tadi menyumpahi kemampusan bagi kakak seperguruannya, maka terdengarlah pekik-pekik kematian. Sementara itu, meskipun agak gugup, namun dengan ilmu mengentengi tubuhnya yang tinggi, Kala Merah melompat 7 tombak ke udara. Kala hijau yang menyerangnya lewat di bawah kaki. Dari atas gadis ini menukik ke bawah laksana seekor Raja Wali, dan sekali lagi melepaskan pukulan ilmu kala hijau kepada 10 jari malaikat. Dan kali ini serangannya itu datang dari belakang. 10 jari malaikat mendengus. Terhadap orang lain kau bisa berlaku curang, gadis iblis, bentaknya. Tapi terhadapku jangan coba-coba. Tokoh lihai ini lambaikan kedua tangannya. Puluhan kala hijau yang menyerangnya luruh hancur ke tanah. Sekejapan kemudian kedua tangan itu telah membentuk cengkeraman dan menyerang dalam satu jurus aneh. Meski Kala Merah sempat juga mengelakkan cengkeraman lawan, namun dia tak dapat menghindarkan bajunya dari kerobekan. Keparat edan, maki Kala Merah sambil menutupi dada bajunya yang robek. Kedua kakinya menerjang ke depan, tangan kiri mengebut dan tangan kanan kembali mengirimkan pukulan kala hijau yang dahsyat. Jurus kaki menendang, tangan kiri mengebut dan tangan kanan memukul itu adalah jurus yang dinamakan 4 Maut berebut korban. 10 jari malaikat terkejut juga melihat kehebatan serangan ini. Sambil mendorongkan tangan kiri ke depan, menolak serangan kala hijau beracun, maka orang tua berambut putih macam perempuan ini melompat ke kiri, geserkan kedua kaki ke depan, lalu dalam keadaan mengapung di udara, lancarkan satu tendangan dari samping ke arah tulang-tulang iga sebelah kanan Kala Merah. Tapi jurus 4 Maut berebut korban itu nyatanya mempunyai jurus-jurus pecahan, karena begitu diserang lawan, Kala Merah bukannya berkelit, bahkan memburu lagi dengan serangan. 2 tendangan lagi menderu, 2 pukulan menggebu, pasir beterbangan, angin menggelombang. 10 jari malaikat kembali menerima 4 serangan sekaligus. 10 jari malaikat menggeram dalam hati. Dia bergerak dengan cepat. 2 tendangan dapat dielakkannya. 1 pukulan dikelit dengan rundukkan kepala. Tapi pukulan yang kedua mau tak mau harus ditangkisnya dengan lengan. Pukulan tangan dan tangkisan lengan pun beradulah, menimbulkan suara keras. Tubuh Kala Merah mencelat 4 tombak ke belakang, sedang 10 jari malaikat berdiri terhuyung-huyung. Kala Merah menyadari kalau lawannya sudah lenyap dari hadapannya. Ketika dia melihat bayangan 10 jari malaikat, orang tua itu sudah berada dekat sekali dan terdengar suaranya. Perempuan iblis, selamat jalan ke akhirat. 10 jari tangan kemudian mencengkram ke depan dalam jurus yang tak mungkin lagi dielakkan oleh Kala Merah, karena jurus itu adalah jurus yang paling hebat dari ilmu silat 10 jari malaikat, yaitu bernama jurus 10 jari kebinasaan. 5 jari menyengkeram ke perut. Serangan ini dapat merobek dan membusekan isi perut. 5 jari lagi bergerak ke muka, dan kehebatannya ialah
bisa meninggalkan mulut serta hidung dan mengorek biji-biji mata. Celaka, matilah aku, keluh kala merah. Dia menjerit setinggi langit. Setengah detik lagi, kala merah bakal menemui kematiannya. Maka dari samping kiri dan kanan serta belakang 10 jari malaikat melesatlah sinar-sinar hijau dari puluhan kala maut. Curang terdengar seruan dari para hadirin yang ada. Serentak dengan itu, 9 tokoh silat golongan putih, di antaranya tokoh yang terkenal berjuluk sepasang sabit baja, menyerbu memasuki kalangan pertempuran. Pada saat itu 10 jari malaikat hanya rasakan sambaran angin dari 3 jurusan dan matanya menangkap sekilas larikan sinar hijau. Tahulah dia bahwa 3 perempuan iblis lainnya telah membokongnya secara pengecut. Karena sudah demikian dekatnya 3 serangan itu yang datangnya sekaligus pula, tiada mungkin lagi bagi 10 jari malaikat untuk mengelak. Percuma saja dia membatalkan serangannya terhadap kala merah. Karena itu tak akan dapat menyelamatkan jiwanya. Keringat dingin memercik di kening dan di kuduk tokoh silat utama ini. Dalam detik kematian itu 10 jari malaikat memutuskan untuk mati sama-sama dengan kala merah. 10 jarinya diteruskan mencengkeram ke depan. Maka setengah kejap kemudian terdengarlah 2 jeritan kematian yang dahsyat. Tubuh 10 jari malaikat menggeletak di tanah, ditancapi oleh puluhan kala hijau beracun. Demikian banyaknya kala-kala yang menggerogoti tubuhnya, demikian cepatnya racun yang bekerja sehingga nyawa pendekar tua yang menjagoi dunia persilatan di daerah Jawa Timur selama 20 tahun itu putus detik itu juga, tanpa tubuhnya berkelojotan lebih dahulu. Kala merah terhampar 1 langkah di samping 10 jari malaikat. Kematian yang diterimanya sangat mengerikan. Parasnya yang cantik jelita hancur rusak. Hidung serta mulut tanggal. Kedua biji matanya tercongkel. Darah membasahi seluruh mukanya. Pakaiannya di bagian perut robek besar, sehingga kelihatanlah perutnya yang juga robek besar. Darah mengalir tiada hentinya bersama busayan usus yang menjela-jela. Kala hitam, kala biru, dan kala putih hendak memburu dan memeluki kakak seperguruan mereka itu. Namun dari kiri, kanan, dan depan belakang berlompatan 9 tokoh silat dengan berbagai senjata di tangan mengurung ketiganya. Maka terjadilah pertempuran yang seru 3 lawan 9. Debu beterbangan, suara senjata, suara teriakan-teriakan, dan bentakan-bentakan terdengar tiada hentinya. 5 jurus pertama ketiga murid Dewi Kala Hijau itu terkurung rapat dan menerima tekanan serangan yang hebat. Namun ketika mereka berhasil merobohkan salah seorang tokoh yang mengurung, maka 8 tokoh silat lainnya menjadi gugup. Jangan gugup, membentak sepasang sabit baja. Kemudian dia berseru pada ke-12 tokoh silat lainnya, di antaranya 6 tokoh silat golongan hitam. Kalian tunggu apa lagi? Inilah saatnya untuk menumpas perempuan-perempuan iblis ini. Serempak dengan itu, maka menyerbulah ke-12 tokoh silat itu. Ini 20 lawan 3 dengan sendirinya. Ruang gerak ketiga gadis bertopeng tengkorak itu menjadi semakin sempit. 20 senjata bergulung-gulung membungkusnya dalam jurus-jurus yang mematikan. Kala biru mengerling pada kedua saudara seperguruannya. Bagaimana? Tanyanya dengan ilmu menyusupkan suara.
Kurasa sukar bagi kita menghadapi lawan sebanyak ini. Bukan sukar, kita mesti mencari kesempatan untuk menggerakkan tangan melepaskan pukulan kala hijau menyahuti kala hitam. Sebaiknya kita melompat keluar dari kurungan lalu menyerang mereka dari luar, mengusulkan kala putih. Justru untuk keluar dari kurungan yang rapat inilah yang sangat sukar, ujar kala biru pula. Tapi mari kita usahakan. Maka ketiganya pun bergerak lebih cepat. Dari mulut mereka keluar lengkingan-lengkingan dahsyat yang merobek langit dan membisingi liang-liang telinga kedua puluh pengeroyok. Seret, ujung lengan pakaian kala biru robek besar, disambar salah satu sabit baja di tangan tokoh sepasang sabit baja. Ketika gadis muka tengkorak ini mencoba melesat keluar kalangan pertempuran dalam jurus yang ke-29, celaka, tak mungkin bagi kita untuk keluar dari kurungan ini, teriak kala biru pada saudara-saudara seperguruannya. Bret, baru saja habis kala biru mengucapkan kata-kata di atas, maka kala hitam dan kala putih juga mendapat nasib yang sama. Pakaian mereka sama-sama kena robek dimakan ujung senjata dua orang pengurung. Ketiga gadis iblis itu keluarkan keringat dingin. Bulu tengkuk mereka merinding untuk pertama kali dalam hidup mereka, merasakan kengerian dalam menghadapi el maut yang memburu dan mengurung dan dari puluhan jurusan. Hahaha. Sekarang coba perlihatkan kehebatanmu, manusia-manusia dajjal, kata sepasang sabit baja. Dua buah sabit di tangannya menderu-deru. Bertobatlah sebelum nyawa kalian minggat dari badan masing-masing. Ketiga gadis iblis itu hanya bisa kertakkan rahang. Mereka menyadari bahwa tak sampai 10 jurus lagi, pasti salah seorang dari mereka akan jatuh menjadi korban. Kurungan 20 senjata semakin hebat, dan saat ruang gerak ketiga murid Dewi Kala Hijau itu sudah sempit sekali, puluhan senjata berkelebat ganas di muka, hidung, di samping dan di belakang mereka. Dalam suasana menjelang kematian yang menegangkan itu, tiba-tiba terdengarlah suitan panjang dan nyaring. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu bertaburan angin deras hijau dan disusul oleh pekik maut para pengeroyok. 6 di antara mereka roboh ditancapi puluhan kala hijau. Guru, seru kala hitam, kala biru, dan kala putih penuh kegembiraan. Para pengeroyok mundur terkejut. Seorang di antaranya berteriak, Dewi Kala Hijau, lari, kita tak akan bisa selamatkan diri dari tangannya. 9 tokoh silat yang menjadi luntur nyalinya begitu mengetahui siapa yang berdiri di hadapan mereka, segera ambil langkah 1000, namun mereka hanya bisa larikan diri beberapa langkah saja, karena di belakang mereka kemudian berlesatan sinar dan kala hijau. Kesembilannya pun mati di situ juga. 5 tokoh silat yang masih hidup terdiri dari 3 golongan hitam dan 2 golongan putih. Salah satu dari golongan putih ini ialah sepasang sabit baja. Mereka saling berpandangan. Meski kematian di depan mata, tapi untuk melarikan diri adalah pantanganku, kata sepasang sabit baja. Sementara itu, 3 murid Dewi Kala Hijau menjura di hadapan guru mereka. Kata kala biru berkata, Dewi, syukurlah kau datang. Kalau tidak, diam, bentak Dewi Kala Hijau. Lekas kalian bariskan dulu kelima manusia keparat itu. Maka kala biru, kala hitam, dan kala putih segera menyerbu kelima tokoh silat di hadapan mereka.
Sedang Dewi Kala Hijau melangkah mendekati mayat Kala Merah. Muka tengkoraknya kelihatan mengkerut dan menggigitkan ketika dia melihat bagaimana muridnya yang tertua dan terpandai itu menemui kematian demikian rupa. Di samping mayat Kala Merah, dilihatnya pula sesosok tubuh laki-laki tua yang ditancapi puluhan kala hijau. Dewi Kala Hijau begitu memperhatikan jari-jari tangan laki-laki itu, segera mengetahui siapa dia adanya. 10 jari malaikat memang mempunyai ilmu yang teramat tinggi. Namun demikian, kematian muridnya yang paling pandai dalam cara demikian rupa sungguh tak pernah diduganya. Dengan penuh geram dan sekali tendang saja, maka mencelatlah mayat 10 jari malaikat sampai 11 tombak. Sepasang mata yang beringas dari Dewi Kala Hijau memandang berkeliling. Di atas dan di bawah panggung berhamburan puluhan mayat manusia. Hampir keseluruhannya mati dengan ditancapi oleh kala-kala hijau. Di antaranya tumpukan mayat itu masih bisa dikenalinya beberapa tokoh silat seperti si bayangan setan, nenek kelewang merah, Brahmana, Wingajara, sepasang ruyung emas, si golok sakti, dan lain sebagainya. Dewi Kala Hijau memalingkan badan ketika di belakangnya terdengar jerit kematian. Satu dari 5 pengeroyok yang bertempur dengan ketiga muridnya roboh ke tanah dengan kening ditancapi Kala Hijau. Sekali lagi terdengar suara jeritan dan satu lagi roboh tanpa nyawa. Sepasang sabit baja serta 2 tokoh kalangan hitam bertempur mati-matian. Tapi 1 jurus kemudian sepasang sabit baja juga terpaksa menyerahkan nyawanya di tangan Kala Hitam. Melihat ini, 2 tokoh silat golongan hitam lumer nyali mereka. Untuk kabur tentu tak mungkin, dan untuk melawan terus berarti mati. Maka tanpa pikir panjang lagi, keduanya melemparkan senjata masing-masing dan cepat-cepat jatuhkan diri berlutut. Keparat, saat ini tiada ampun lagi kalian, bentak Kala Biru. Kaki kanannya ditendangkan ke muka, tapi di belakangnya terdengar seruan Dewi Kala Hijau. Kala Biru, tahan dulu. Maka Kala Biru pun membatalkan tendangannya. Dewi Kala Hijau melangkah ke hadapan kedua orang tokoh silat golongan hitam itu. Salah seorang dari mereka segera berkata, "Dewi, kami berdua mohon diampuni dan bersedia memasuki partaimu. Sesudah hampir mampus, baru minta ampun, bentak Dewi Kala Hijau. Siapa nama kalian? Apakah mempunyai gelar? Yang tadi bicara menjawab, aku Lalanang dari Partai Selatan. Gelarku pembunuh tanpa bayangan. Aku mohon keampunanmu, Dewi. Kalian berjanji memasuki partaiku? Kami berjanji. Baik. Tapi karena kalian sebelumnya sudah berani melawan terhadap murid-muridku, maka aku baru mengampuni jiwa kalian dan memperbolehkan kalian memasuki partaiku bila kalian sudah mencongkel keluar salah satu biji mata kalian." Sepasang kaki kematian dan pembunuh tanpa bayangan saling pandang dan terkejut. "Cepat, aku tak bisa menunggu lebih lama. Boleh pilih matamu atau nyawamu," bentak Dewi Kala Hijau. Sekali lagi, kedua orang itu saling berpandangan. Apa boleh buat, pikir mereka, dan daripada mati lebih baik korbankan 1 biji mata. Lagi pula, mereka sama-sama dari golongan hitam. Perbuatan itu tak akan diambil peduli oleh dunia persilatan. Maka tanpa menunggu lebih lama, kedua orang itu segera mencongkel masing-masing sebuah matanya.
biji mata dan darah menyembur keluar. Satu pemandangan yang mengerikan, tapi Dewi Kalahijau menyaksikan itu dengan tertawa mengekik. "Aku masih belum percaya terhadap kalian," berkata Dewi Iblis itu. Jika kalian sudah kulepas, mungkin kalian ingkar janji." Dari balik pakaian hijaunya, Dewi Kalahijau mengeluarkan 2 buah pil, lalu diberikannya pada kedua orang itu. "Telan cepat," perintahnya. "Dewi, pil ini apakah?" "Setan alas, telan kataku." Pembunuh tanpa bayangan dan sepasang kaki kematian segera menelan pil yang diberikan. Pil itu adalah racun kala hijau yang akan bekerja dalam tempo 11 bulan dari sekarang. Sesudah kau berjanji untuk memasuki partai Lembah Tengkorak, maka sebelum tanggal 12 bulan 12 kau harus datang ke Lembah Tengkorak. Di sana aku akan berikan obat penawarnya. Tapi bila kalian ingkar janji dan tak mau datang, maka racun itu akan bekerja. Perut kalian akan hancur. Bergidiklah kedua tokoh silat golongan hitam itu. Mereka berdua meski dari golongan jahat, namun baru hari itu menemui manusia paling jahat dan paling kejam, serta berhati iblis macam Dewi Kalahijau dan murid-muridnya. Di samping itu terdengar Dewi Kalahijau membuka mulut kembali. "Masing-masing kalian kubebani tugas, yaitu harus mencari anggota partai sebanyak mungkin, lalu membawanya ke Lembah Tengkorak pada hari 12 bulan 12 nanti. Kalian dengar?" "Kami dengar, Dewi," jawab sepasang kaki kematian dan pembunuh tanpa bayangan. Dewi Kalahijau berpaling pada ketiga muridnya. "Kala biru, dukung mayat kala merah. Kita segera meninggalkan tempat ini." Kala biru melangkah untuk mengerjakan perintah gurunya itu. Namun langkahnya terhenti ketika melihat ada perubahan pada paras gurunya. 2 murid Kalahijau pun melihat hal ini. Dewi Kalahijau mendongak ke langit, keningnya mengkerut. Kemudian sepasang matanya memandang ke utara. Telinganya dipasang benar-benar mendengarkan suara aneh yang ditangkapnya. "Ada apa, Guru?" tanya Kala Putih. Dia dan 2 saudara seperguruannya masih belum mendengar apa-apa, padahal kepandaian mereka ini sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali. Demikian pula tenaga dalam mereka. Dapat dibayangkan bagaimana jauh tingginya kesaktian serta tenaga dalam Dewi Kalahijau. Kira-kira 1/4 minum teh, baru Kala Hitam dan 2 saudara seperguruannya mendengar suara yang sejak tadi didengar oleh Dewi Kalahijau. Dan ketiga gadis bertopeng muka tengkorak ini pun jadi mengernyitkan kening, lalu memandang ke jurusan utara. Suara yang mereka dengar itu adalah suara suitan aneh yang melengking-lengking, membawakan lagu tak bernama dengan nada tak karuan. Meski suara siulan itu jauh sekali kedengarannya, namun telinga Dewi Kalahijau dan 3 muridnya serasa ditusuk-tusuk. Makin lama makin keras juga suara suitan itu. Telinga keempat orang itu kini bukan saja seperti ditusuk-tusuk, tapi juga tergetar hebat. Tiba-tiba kelihatanlah seorang pemuda berambut gondrong, berparas gagah, dan berpakaian putih-putih muncul di kejauhan. Pemuda ini kelihatannya melangkah biasa saja dan seenaknya, tapi
Dalam tempo yang sangat singkat, tahu-tahu sudah berada di tepi telaga. Tiba-tiba pemuda itu menghentikan langkahnya dan memandang berkeliling. Dan betul terdengar suaranya. Apa yang terjadi di sini? Apa aku sudah kesasar ke neraka? Dan pemuda rambut gondrong berparas gagah ini lalu menggaruk-garuk kepalanya. Cuping hidungnya berkemak kempis. Kemudian dia meludah ke tanah dan melangkah ke tepi panggung. Di sini dia berhenti dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Yang satu ini pasti istri Dewa Pedang, ketua partai Telaga Wangi, yang kalau aku tak salah partai itu baru diresmikan hari ini. Tapi kenapa istri Dewa Pedang jadi kocok gini? Dewa Pedang sendiri kemana? Dan itu si bayangan setan Brahmana Wingajara, sepasang ruyung emas. Aduh, banyak sekali tokoh-tokoh gagah. Pemuda itu menghela nafas dalam dan lagi-lagi menggelengkan kepalanya ketika melihat mayat 10 jari malaikat terhampar di samping sosok gadis berpakaian merah yang mukanya hancur dan penuh robek membusai. Betul-betul edan. Siapa yang punya pekerjaan ini? Apa setan-setan dari langit pada turun dan mengamuk semua? Sepasang mata Dewi Kala Hijau kelihatan menyorot tajam. Dia yakin betul, karena melihat langkah aneh dan mendengar suara suitan si pemuda, bahwa pemuda itu adalah seorang yang berilmu tinggi. Tapi sikap dan bicaranya menunjukkan bahwa dia seperti orang yang tidak waras. Dan yang menyakitkan hati Dewi Kala Hijau ialah sikap si pemuda yang seperti tidak melihat kehadirannya di situ bersama murid-muridnya. "Pemuda gila, siapa kau?" tanya Dewi Kala Hijau membentak. Pemuda itu memutar kepalanya dan dia kelihatan terkejut ketika melihat paras Dewi Kala Hijau dan juga paras ketiga murid-muridnya. Kemudian matanya melirik pada pembunuh tanpa bayangan serta sepasang kaki kematian yang saat itu masih berlutut di hadapan Dewi Kala Hijau. Melihat kepada tubuhmu, kau tentunya gadis muda belia, tapi melihat kepada parasmu, Pemuda itu geleng-gelengkan kepala. "Semestinya aku yang bertanya, siapa kau, Dewi?" Dewi Kala Hijau tertawa mendongak ke langit. "Manusia sinting, sebaiknya kau segeralah meninggalkan tempat ini. Aku muak melihatmu." Bicaramu boleh saja, tapi jangan kelewat menghina. Coba katakan kau punya paras ke dalam air telaga itu. Aku berani bertaruh bahwa kau sendiri akan lebih muak memandang parasmu daripada parasku. Habis berkata begitu, si pemuda tertawa mengekeh. Mendadak suara tertawanya terhenti karena Kala Hitam melompat ke depan dengan membentak, "Pemuda keblinger, berani menghina guruku. Terima kematianmu detik ini juga." "Kala Hitam, jangan turun tangan dulu," seru Dewi Kala Hijau. Kala Hitam menghentikan langkahnya dengan terheran. Dia tahu betul sifat gurunya. Bila seseorang menghinanya, pastilah orang itu akan menemui ajalnya detik itu juga. Tapi kali ini dihina demikian rupa di hadapan murid-muridnya, sang guru sama sekali tidak turun tangan, bahkan melarangnya untuk membunuh pemuda itu. Pada pertama kali melihat paras pemuda itu sesungguhnya, Dewi Kala Hijau telah tergetar hatinya. Mula-mula dia menyangka bahwa pemuda itu adalah seseorang yang pernah dikenalnya 10 tahun yang lalu. Tapi nyatanya pemuda ini hanyalah seorang pemuda lain yang berparas mirip sekali dengan orang yang dimaksudkannya. Bahkan pemuda ini jauh lebih gagah lagi.
Jadi kau ini adalah murid perempuan berbaju hijau itu, tanya si pemuda pada kala hitam. Pantas. Memang cocok sekali. Apakah sekian banyaknya manusia yang kocor di sini, kalian menyebabkannya? Dan itu dua manusia bertampang jelek itu, kenapa pada berlutut di hadapan gurumu? Pemuda otak miring, sebaiknya kau lekas berlutut, niscaya ku ampuni dosa dan jiwamu, bentak Dewi Kala Hijau. Dosa dan salah apa yang aku buat terhadapmu? Kalau kau katakan tampangmu dan tampang murid-muridmu buruk dan mengerikan, itu adalah kenyataan. Kalian tak punya alasan untuk marah. Jangan bicara ngaco, berlalulah dari sini jika tak ingin mampus, bentak Dewi Kala Hijau pula. Si pemuda garuk-garuk kepalanya, lalu dengan seenaknya duduk di tepi panggung dan menggoyang-goyangkan kakinya seperti anak kecil. Aku tahu betul daerah ini bukan kau yang punya, juga bukan tempat kediamanmu. Lantas kenapa kau mengusirku dengan seenaknya? Kala Biru yang menjadi gemas sekali melihat sikap pemuda itu berkata, Guru, biar aku patahkan batang lehernya manusia gendeng ini. Dewi Kala Hijau memberi isyarat agar muridnya itu tetap di tempat. Orang muda, jika kau betul punya mata dan melihat mayat-mayat berhamparan di sini, itu sudah cukup bagimu untuk tidak lancang seenaknya. Loh, apakah mayat-mayat itu melarangku bicara? Bicara, ujar si pemuda. Dengan acuh ditariknya kaki sesosok mayat yang menggeletak di sampingnya. Mayat itu kebetulan adalah mayat istri Dewa Pedang, ketua partai Telaga Wangi yang kini hanya tinggal namanya saja. Si pemuda memperhatikan dua ekor kala hijau yang menancap di kepala perempuan itu, kemudian gelengkan kepalanya. Kala hijau, desis pemuda ini. Kasihan sekali istri Dewa Pedang. Seorang tokoh silat berjiwa besar dan berhati baik. Kenapa sampai menemui ajal begini rupa? Kasihan sekali. Si pemuda kemudian meletakkan mayat itu di lantai panggung sambil kembali baik-baik, lalu memandang pada Dewi Kala Hijau. Mukamu ditutup topeng tengkorak tipis. Pakaianmu berwarna hijau, dan ketiga perempuan bertopeng tengkorak itu adalah murid-muridmu. Tentunya kau adalah Dewi Kala Hijau, dan tentunya kau juga yang menjadi biang penyebab segala keganasan ini. Mengaku atau tidak? Dewi Kala Hijau tertawa meringkik. Jika sudah tahu siapa aku, kenapa tidak lekas berlutut minta ampun dan lalu angkat kaki dari sini? Perlu apa berlutut? Kau bukan raja. Perlu apa angkat kaki dari sini? Tempat ini bukan daerahmu. Laki-laki tak pernah berlutut terhadap perempuan, tapi sebaliknya, perempuanlah yang mesti berlutut pada laki-laki, apalagi perempuan jelek macam kau. Tergetar hati Dewi Kala Hijau, tapi dia juga marah sekali mendengar ucapan pemuda itu. Pembunuh tanpa bayangan, hajar pemuda lancang itu, perintah Dewi Kala Hijau pada lalanang atau tokoh silat golongan hitam yang bergelar pembunuh tanpa bayangan, yang saat itu masih berlutut di hadapan Dewi Kala Hijau. Mendengar perintah ini, maka pembunuh tanpa bayangan yang matanya kini cuma tinggal satu segera berdiri dan mengambil senjatanya, yaitu sebuah rantai berduri yang tadi dibuangnya. Tanpa banyak cerita, pembunuh tanpa bayangan segera putar rantai besi berdurinya dan menyerang si pemuda. Yang diserang masih juga menggontai-gontaikan kedua kakinya di tepi panggung. Bahkan kini senyum-senyum dan bersiul-siul seperti tidak sadar kalau saat itu dirinya diancam serangan maut. Wut!
Rantai berduri pembunuh tanpa bayangan menderu tepat di kepala si pemuda. Pastilah dalam kejapan mata itu juga kepala si pemuda akan hancur luluh. Bahkan Dewi Kalahijo sendiri sampai mengeluarkan seruan tertahan. Seruan yang berarti setengah perintah agar si pemuda cepat-cepat menghindar. Si pemuda sama sekali tak kelihatan bergerak. Tapi yang anehnya ialah tiba-tiba terdengar jeritan pembunuh tanpa bayangan. Rantai besinya mental, tubuhnya mencelat ke udara, lalu jatuh ke tanah dengan perut pecah, membanjir darah. Ketika Dewi Kalahijo memandang ke kaki si pemuda yang saat itu masih juga diguntai-guntaikan, maka kelihatanlah salah satu dari kaki itu berselimutan darah. Entah bagaimana caranya pemuda rambut gondrong itu telah lebih dahulu menghantamkan kakinya ke perut pembunuh tanpa bayangan. Tentu saja ini sangat mengejutkan Dewi Kalahijo dan murid-muridnya, serta sepasang kaki kematian. Namun di saat itu pula Dewi Kalahijo jadi malu sendiri karena dia tadi telah berseru memberi peringatan kepada si pemuda. Nyatalah bahwa bagaimanapun ketinggian ilmu dan kekejaman serta kejahatannya, namun Dewi Kalahijo tak dapat menyembunyikan perasaan hatinya selaku seorang perempuan terhadap seorang pemuda. Di balik topeng tengkoraknya, muka perempuan itu menjadi sangat merah. Dia melirik pada murid-muridnya dan membatin apakah ketiga muridnya mengetahui getaran hatinya terhadap si pemuda. Tiba-tiba Dewi Kalahijo membentak lagi memberi perintah. Sepasang kaki kematian, selesaikan pemuda gila itu dalam 5 jurus, cepat. Ki Sandar Boga alias sepasang kaki kematian segera berdiri. Diambilnya golok panjangnya yang tadi dibuangnya, lalu melangkah ke hadapan si pemuda. Orang muda, kuharap kau sudi terangkan nama. Aku tidak suka membunuh manusia tanpa tahu namanya lebih dahulu, kata sepasang kaki kematian sambil melintangkan golok di depan dada. Si pemuda mengeluarkan siulan panjang. Mata Wicak, baru jadi budaknya Dewi Kalahijo saja sudah begitu congkak. Berlalulah, aku muak melihat mukamu. Habis berkata begitu, si pemuda meludah ke tanah dan terus duduk seenaknya di tepi panggung sambil menggontang-gontangkan kedua kakinya. Sepasang kaki kematian menggeram. Dia membentak nyaring lalu melompat ke depan. Golok panjangnya membabat deras ke arah leher. Namun serangan ini tipuan belaka karena sesuai dengan julukannya, yaitu sepasang kaki kematian. Sebelum golok menyambar lebih jauh, maka tahu-tahu tubuhnya mengapung di udara dan mengirimkan 2 tendangan dahsyat. Angin tendangan itu saja hebatnya bukan main. Sekejapan mata 2 tendangan berantai itu akan sampai si pemuda. Namun masih saja juga di tepi panggung dengan sikap acuh tak acuh seperti tadi. Mampus, teriak sepasang kaki kematian. Dan pada detik itulah tubuh si pemuda berambut gondrong lenyap dari pandangannya. Brak, brak. Kedua tendangan sepasang kaki kematian menghantam lantai panggung dengan hancur berantakan. Beberapa mayat yang bergeletakan di atas panggung itu, diantaranya mayat istri Dewa Pedang, mencelat ke udara dan kecemplung ke dalam telaga. Sepasang kaki kematian memutar tubuh dengan cepat ketika di belakangnya terdengar suara tertawa mengekeh. Itulah akibatnya kalau manusia mata picak kalap membabi buta, panggung tak bersalah ditendang. Kucincang tubuhmu keparat, teriak sepasang kaki kematian. Tubuhnya mengapung lagi. Goloknya berbolang-baling deras sekali laksana kitiran dan mengurung si pemuda. Dengan cepatnya yang diserang bergerak lincah kian kemari sambil tertawa-tawa dan sekali-sekali bersiul.
"Terima ini, setan alas," teriak sepasang kaki kematian. Golok panjangnya menebas ke pinggang, membalik ke kepala, dan menusuk ke perut. Serentak dengan itu, tangan kirinya melancarkan pukulan tangan kosong yang hebat. Namun, lagi-lagi semua itu hanyalah tipuan belaka. Karena begitu si pemuda rambut gondrong mengelak, maka kedua kakinya menderu ke depan. Satu ke perut dan satu lagi ke selangkangan. "Tipu silatmu boleh juga," mata picak memuji si pemuda, namun dengan tersenyum mengejek. "Tapi terima dulu telapak tanganku ini." Telapak tangan kiri si pemuda menghantam ke perut sepasang kaki kematian. Laki-laki ini menebaskan goloknya ke lengan si pemuda. Namun kalau tadi yang ia menipu, maka kali ini dia kena tipu. Karena begitu goloknya menebas, maka lawan menarik tangan kiri dan tahu-tahu pelah. Telapak tangan kanan si pemuda menghantam keningnya. Sepasang kaki kematian menjerit keras, tubuhnya terpelanting beberapa tombak dan terjerongkang jatuh menelungkup tepat di hadapan Dewi Kala Hijau. Untuk kedua kalinya, Dewi Kala Hijau dan ketiga muridnya dibikin terkejut. Dewi Kala Hijau melirik pada mayat sepasang kaki kematian, lalu memandang menyorot pada si pemuda dan membentak, "Siapa kau sebenarnya?" Pemuda itu tersenyum. "Kalau kau pengen tahu namaku, aku telah menuliskannya di kening budakmu itu, Dewi." Sepasang mata Dewi Kala Hijau kelihatan tambah menyorot. "Jangan bicara ngaco, orang muda. Sekali lagi kau mempermainkanku, nyawamu pasti tak terampunkan lagi." "Kentut," tukas si pemuda. "Kau tanya aku menjawab, apa itu namanya bicara ngaco? Kalau tak percaya, silahkan lihat di kening budak mata picak itu." Penasaran sekali, tapi juga ingin tahu, Dewi Kala Hijau membalikkan tubuh sepasang kaki kematian dengan ujung kaki kirinya. Begitu tubuh laki-laki itu telentang, maka berkerutlah muka perempuan iblis itu serta murid-muridnya. Di kening sepasang kaki kematian yang hitam membiru kelihatan tertulis 3 buah angka, yaitu angka 212.